Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasider Malina Putri dengan NIM 2201071007 dari kelas 1B di 3 Akuntansi. Pada video ini saya ingin menjelaskan mengenai kasus status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. Sebelum memulai pembahasan kasusnya, saya ingin terlebih dahulu menjelaskan apa itu pengertian hak dan kewajiban. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak dan kewajiban merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Hak warga negara. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sesuai pasal 28B ayat 1. Kewajiban warga negara yaitu wajib menaati hukum dan pemerintahan yang sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Asas kewarganegaraan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, terdapat 4 asas kewarganegaraan. Yang pertama yaitu asas kelahiran atau ius soli. Ius soli berasal dari bahasa Latin, ius berarti hukum atau pedoman, sedangkan soli dari kata solum yang berarti negeri, tanah, atau daerah. Jadi, ius soli adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. Jadi, seseorang dapat menjadi warga negara di mana ia dilahirkan. Negara yang menganut ius soli ini yaitu Jepang dan Amerika Serikat. Yang kedua yaitu asas keturunan atau ius sanguinis. Ius sanguinis juga berasal dari bahasa Latin, yang mana sanguinis berasal dari kata sanguis yang berarti darah atau keturunan. Jadi, ius sanguinis ini adalah asas kewarganegaraan yang berdasarkan darah atau keturunan. Asas ini menetapkan seseorang mendapat kewarganegaraan suatu negara apabila orang tuanya adalah warga negara suatu negara. Sebagai contoh, seseorang yang lahir di Indonesia namun orang tuanya berkewarganegaraan asing, maka ia mendapatkan status kewarganegaraan dari orang tuanya. Yang ketiga yaitu asas kewarganegaraan tunggal. Asas ini adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Setiap orang tidak dapat menjadi warga negara ganda atau lebih dari satu. Yang keempat yaitu asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas ini adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda lebih dari satu warga negara bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Pada saat anak-anak yang telah mencapai usia 18 tahun, maka ia harus menentukan salah satu kewarganegaraannya. Masalah status kewarganegaraan. Ada 3. Yang pertama yaitu apatrid. Apatrid adalah seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Hal ini disebabkan karena orang tersebut lahir di negara yang menganut asas ius sanguinis. Yang kedua yaitu bipatrid. Bipatrid adalah seseorang yang memiliki 2 kewarganegaraan. Hal ini dimungkinkan apabila orang tersebut berasal dari orang tua yang negaranya menganut sanguinis, sedangkan ia lahir di negara yang menganut ius soli. Yang ketiga yaitu multipatrid. Multipatrid ini yaitu seseorang yang memiliki lebih dari 2 atau lebih status kewarganegaraan. Orang yang disebut multipatrid ini yaitu seseorang atau penduduk yang tinggal di perbatasan antara 2 negara. Dan untuk memecahkan masalah kewarganegaraan ini, setiap negara memiliki peraturan-peraturan sendiri, yang mana pada prinsipnya itu bersifat universal. Untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 4 bahwa setiap orang berhak atas kewarganegaraan. Oleh sebab itu, melalui Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia, dinyatakan bahwa cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah yang pertama karena kelahiran, yang kedua karena pengangkatan, yang ketiga karena dikabulkan permohonan, yang keempat karena kewarganegaraan, yang kelima karena perkawinan, dan yang keenam karena pernyataan. Adapun kasusnya yaitu kronologinya, Puslitbang Hukum dan HAM, Departemen Hukum dan HAM menyelenggarakan seminar tentang hak wanita dan anak dengan topik
Hak keperdataan sebagai akibat perkawinan campur wanita Indonesia dengan pria asing. Lies Tunggondo, Ketua Subkomisi Hak Sipil dan Politik Komnas HAM, menyatakan pada hakikatnya, hukum di negeri ini cukup memberi perlindungan bagi perempuan Indonesia yang menikah dengan warga asing. Sesuai dengan pasal Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, yang mana masih menganut asas ius sanguinis atau berdasarkan pada garis keturunan sang ayah. Karena itu, anak-anak yang mereka lahirkan dengan sendirinya mengikuti kewarganegaraan ayahnya, kecuali kalau dengan itu si anak bisa kehilangan kewarganegaraannya. Persoalan ini juga akan menjadi sangat rumit apabila sang ayah berasal dari negara yang menganut asas ius soli atau berdasarkan tempat kelahiran. Adapun contohnya yaitu Marcelina, wanita asal Surabaya yang menikah dengan John, pria asal Amerika Serikat. Marcelina mengisahkan awal 2001 ia menikah dengan John di negara bagian Ohio atau Amerika Serikat. Suaminya orang Amerika. Pernikahan itu dicatatkan di Konsulat Jenderal Republik setempat. Akhir 2001 Marcelina melahirkan Sonia, kemudian tahun 2000 anaknya kedua lahir. Keduanya tercatat sebagai warga negara Amerika. Kasus dengan asas ius soli yang dianut Amerika. Persoalan berat dalam pernikahannya membuat Marcelina tanpa sepengetahuan suaminya membawa kedua anaknya yang saat itu berusia 7 bulan dan 17 bulan pulang ke Jakarta pada Juli 2003. Kondisi mendesak membuat Marcelina nekat membawa kedua anaknya keluar Amerika tanpa sempat membuat paspor. Agar anaknya bisa masuk ke Indonesia, Marcelina meminta bantuan ke Dubes Republik Indonesia di Washington untuk membuat surat perjalanan laksana paspor atau yang disingkat SPLP bagi kedua anaknya, yang hanya berlaku sebagai travel dokumen. Sampainya di Jakarta, ia mencatatkan pernikahannya ke catatan sipil di Jakarta dan mendapat tanda bukti laporan perkawinan. Ia juga mencatat kelahiran kedua anaknya sebagai tanda bukti laporan kelahiran di tempat yang sama. Masalah mulai muncul saat Marcelina bermaksud mengurus kartu izin tinggal terbatas atau KITAS bagi kedua anaknya. Kantor imigrasi menolaknya karena Sonia dan Julian tak punya paspor. Pihak kedutaan mengharuskan kedua orang tua hadir di depan pejabat kedutaan atau salah satu orang tua yang absen, memberikan surat izin untuk aplikasi atau perpanjangan paspor bagi anak di bawah usia 14 tahun. Naasnya, suami Marcelina berusaha menghalangi proses tersebut. Di sisi lain, perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI hanya bisa dilakukan setelah anak mencapai usia 18 tahun. Sejak saat itu, mereka terkatung-katung, dinyatakan sebagai anak stateless tanpa kewarganegaraan. Sonia dan Julian bisa terkena sanksi overstay karena sejak tiba di Indonesia, Marcelina yang tergabung dalam keluarga perkawinan campuran melalui tangan ibu atau KPC Melati tidak pernah membayar atau memperpanjang izin tinggal kedua anaknya. Karena juga disebut penduduk gelap karena tak pernah terdaftar di keimigrasian. Di sini saya disebut menyembunyikan anak WNA. Lalu karena tidak memberitahu suami saat membawa mereka keluar dari wilayah Amerika, di sana saya disebut melakukan penculikan anak. Padahal saya yang melahirkan, kata wanita asal Surabaya ini. Dari permasalahan ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa status kewarganegaraan anak Marcelina hasil kawin campuran dengan John warga negara Amerika ini menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menjadi warga negara asing karena anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Anak tersebut sejak lahirnya dianggap sebagai warga negara asing. Menurut undang-undang, ini Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, di mana kewarganegaraan anak mengikuti ayah. Sesuai dengan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang berbunyi, anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Pasal 4 serta Pasal 5, warga negara Indonesia anak WNI yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai WNI. Berdasarkan undang-undang ini, anak yang dilahir dari perkawinan Marcelina dengan John diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak
tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin, maka ia harus menentukan pilihannya. Tetapi kewarganegaraan ganda yang diterima oleh anak Marcelina juga memiliki potensi masalah menurut hukum perdata internasional. Misalnya dalam hal penentuan status personal yang didasarkan pada asas nasionalitas. Maka seorang anak berarti akan tunduk pada ketentuan negara nasionalnya. Bila ketentuan antara hukum negara yang satu dengan yang lain tidak bertentangan, maka tidak ada masalah. Namun bagaimana bila ada pertentangan antara hukum negara yang satu dengan yang lain? Lalu pengaturan status personal anak itu akan mengikuti kaidah negara yang mana? Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kasus status kewarganegaraan anak hasil kawin campur. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.